Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ahmad Fahrudin dengan nomor NPM 52413111004 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Augmented Reality untuk pendidikan. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Halo, selamat datang di Arsenid, sebuah aplikasi pembelajaran interaktif untuk mengenal berbagai macam sensor Internet of Things menggunakan teknologi augmented reality. Untuk pengalaman belajar yang maksimal, pastikan kamu mengunduh dan mencetak marker terlebih dahulu melalui tombol download yang tersedia. Setelah itu, gunakan itur kamera dan arahkan ke marker untuk melihat komponen sensor secara nyata dalam bentuk 3 dimensi. Jangan lupa untuk membaca panduan di menu materi dan uji pengetahuanmu di menu quiz. Mari jelajahi dunia teknologi IoT bersama Arsenid. Silakan klik tombol mulai belajar untuk melanjutkan. Untuk mencetak marker seperti ini contohnya, tempat markernya. Kemudian ada tombol mulai belajar, fungsinya untuk masuk ke menu utama lainnya. Langsung saja kita klik tombolnya mulai belajar. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita akan masuk ke menu materi. Sensor DHT11. Sensor DHT11 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Sensor ini sering dipakai pada sistem pemantauan cuaca dan ruangan otomatis. Fungsi utamanya yaitu mengukur suhu, mengukur kelembapan udara. Di sini ada gambar sensor DHT11-nya. Kemudian materi sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak benda menggunakan gelombang suara. Sensor bekerja dengan memancarkan gelombang suara, lalu menghitung waktu pantulannya. Contoh penggunaan yaitu untuk parkir otomatis. Yang kedua untuk robot penghindar halangan. Kemudian sensor kelembapan. Sensor kelembapan atau humidity sensor berfungsi mengukur jumlah uap air di udara. Digunakan pada area pertanian cerdas atau smart agriculture dan pemantauan lingkungan. Kemudian pengertian IoT, Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat elektronik ke internet agar dapat saling bertukar data secara otomatis. IoT banyak digunakan pada rumah pintar, industri, dan pertanian. Kemudian pengertian sensor. Sensor adalah perangkat elektronik yang berfungsi mendeteksi perubahan kondisi di lingkungan seperti suhu, cahaya, gerakan, atau jarak. Data dari sensor akan dikirim ke microcontroller untuk diproses. Microcontroller pada IoT. Microcontroller adalah pusat pengendali pada sistem IoT. Contohnya adalah Arduino dan ESP32. Microcontroller menerima data dari sensor, lalu mengolah dan mengirimkannya ke internet atau perangkat lain. Kemudian sensor LDR. LDR atau Light Dependent Resistor adalah sensor cahaya yang mendeteksi intensitas cahaya di sekitar
Contoh penggunaannya yaitu untuk lampu otomatis, yang kedua untuk sistem penerangan jalan. Jika cahaya gelap, resistansi berubah dan lampu dapat menyala otomatis. Nah, itu contoh penggunaannya pada penerangan jalan. Kemudian sensor PIR. Sensor PIR atau pasif infrared digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia berdasarkan panas tubuh. Contoh penggunaannya yaitu untuk alarm keamanan, untuk lampu otomatis, untuk pendeteksi gerakan. Kemudian sensor MQ2. Sensor MQ2 digunakan untuk mendeteksi gas dan asap. Contoh gas yang dideteksi yaitu LPG, lalu asap, lalu gas mudah terbakar. Sensor ini sering digunakan pada sistem alarm kebakaran. Kemudian koneksi internet pada IoT. Perangkat IoT membutuhkan koneksi internet seperti Wi-Fi agar data dari sensor dapat dikirim dan dipantau secara online. Fungsi internet pada IoT untuk mengirim data, untuk monitoring jarak jauh, untuk kontrol otomatis. Kemudian penerapan sensor IoT. Sensor IoT banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti lampu otomatis, smart home, alarm kebakaran, monitoring suhu ruangan, sistem parkir otomatis, pertanian pintar. Tujuan utama IoT adalah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat, dan otomatis. Nah, itu saja materinya. Semoga jelas dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita kembali ke menu home. Langsung saja kita buka menu kuis. Di sini saya membuat kuis dengan jumlah 20 soal pilihan ganda. Langsung saja soal 1, apa kepanjangan dari IoT? Jawabannya Internet of Things. Soal nomor 2, komponen IoT yang berfungsi membaca kondisi lingkungan disebut sensor. Soal nomor 3, sensor di atas 11 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Soal nomor 4, sensor PIR biasa digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia. Sensor ultrasonik HCSR04 digunakan untuk mengukur jarak. Perangkat IoT. Soal nomor 6, perangkat IoT yang sering digunakan karena memiliki Wi-Fi bawaan adalah ESP32. Soal nomor 7, fungsi aktuator pada sistem IoT adalah melakukan aksi atau output. Soal nomor 8, sensor LDR digunakan untuk mendeteksi cahaya. Soal nomor 9, sensor MQ2 biasa digunakan untuk mendeteksi gas atau asap. Soal nomor 10, protokol komunikasi yang umum digunakan pada IoT adalah MQTT. Soal nomor 11, alamat unik perangkat dalam jaringan disebut IP address. Soal nomor 12, cloud computing pada IoT digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Soal nomor 13, sensor suhu yang sering digunakan pada proyek IoT sederhana adalah DAT11. RFID digunakan untuk identifikasi objek atau tag. Soal nomor 15, Wi-Fi pada IoT digunakan untuk koneksi jaringan. Soal nomor 16, sensor kelembapan tanah biasa digunakan pada proyek smart farming.
Soal nomor 17, apa fungsi LED pada proyek IoT? Sederhana, output atau indikator. Perangkat yang menerima data sensor dan memprosesnya disebut mikrokontroler. Soal nomor 19, contoh penerapan IoT di bidang pertanian adalah smart farming. Soal yang terakhir nomor 20, tujuan utama penggunaan sensor pada IoT adalah membaca data lingkungan. Kuis selesai. Selamat, Anda lulus dengan total skor 100. Yeay, benar semua ya. Oke, kita akan kembali ke menu home. Oke, langsung saja kita akan masuk ke menu AR kameranya. Arahkan kamera ke gambar marker yang sudah dicetak. Pastikan pencahayaan cukup dan tunggu beberapa saat hingga objek 3 dimensi muncul. Jika belum punya gambar marker, silahkan download melalui tombol download di pojok kanan bawah. Oke, di sini pada menu kamera AR-nya juga bisa kalian mendownload markernya dan mencetak markernya. Di sebelah kanan ya menunya, dan sebelah kiri ada tombol menu home. Oke, kita akan kembali ke menu home. Oke, demikian presentasi project akhir aplikasi AirSenit dari saya. Cukup jelas ya, atau apabila kurang jelas bisa menghubungi saya lewat nomor WA atau DM Instagram, atau bisa DM lewat aplikasi TikTok. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.